Halo sobat, ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya masih membahas soal untuk ujian sekolah tingkat SMK. Ya, langsung saja kita bahas. Nomor 1, bentuk sederhana dari A pangkat min 2 dikali B pangkat min 3 dikali C dibagi A pangkat min 4 dikali A dikali B pangkat min 4 C pangkat min 3 adalah berapa? Nah, pilihan gandanya ada di samping. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kalau saya itu membuat pembagian, saya rubah seperti ini dulu. Misalnya A pangkat min 2 gitu ya. Berarti kan dibagi dengan A, maka sama dengan berapa? Terus kemudian B pangkat min 3 dibagi dengan B pangkat min 4. Nah, terus yang terakhir adalah C pangkat 1 dibagi C pangkat min 3. Itu berapa? Ya, kita kerjakan satu-satu. Jika ada pembagian, maka cara penyelesaian pangkatnya adalah dikurang. Berarti A pangkat min 2 dikurang. Nah, yang di bawah kan nggak ada pangkatnya. Hanya A saja. Maka dikurang dengan 1. Berarti sama dengan A pangkat min 3. Terus yang B pangkat min 3 dikurang karena dia dibagi min 4. Maka B min 3 min ketemu min, maka dia jadi plus 4. Berarti B pangkat 1. Kalau B pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kemudian C pangkat 1 ya, karena yang di atas tidak ada pangkatnya, maka 1 dikurang dengan min 3 gitu. Maka jadi C pangkat 4. Nah, setelah itu baru kita gabungkan. Ya, gabungkannya adalah gabungkan di sini saya tulis ya. A pangkat min 3, kemudian B, kemudian C 4. Nah, ini jawabannya kita di pilihan ganda ada nggak seperti ini jawabannya? A min 3, B, C pangkat 4. Tidak ada, maka kita rubah. Nah, cara merubahnya adalah kita harus menurunkan bilangan negatif atau membuat positif bilangan negatif. Berarti menjadi, karena B sama C sudah positif, maka dia ada di atas B kali C pangkat 4 per A pangkat 3. Begitu ya, berarti yang pindah hanya yang bilangan negatif saja. Nah, maka jawabannya B kali C pangkat 4 dibagi A pangkat 3. Nah, maka jawabannya adalah yang C, gitu ya. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 ini ada contoh soal 2 log 12 ditambah 2 log 4 dikurangi 2 log 36 ditambah 2 log 6. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita harus tahu dulu sifat dari logaritma. Jika atasnya semuanya sama, ya ini kan sama semua nih, 2, 2, 2, 2, 2. Maka cara pengerjaannya adalah dikali dan dibagi. Jika dia ditambah, maka dikali. Jika dia dikurang, maka dibagi. Maka cara menjawabnya adalah 2 logaritma 12. Karena di sini adalah positif, maka kita kali 4 gitu ya. Kemudian ada di sini negatif, berarti dibagi 36. Ternyata ada ditambah lagi, berarti dikali dengan 6. Nah, syaratnya seperti itu. Bisa dikali dan dibagi jika logaritmanya adalah sama ya, yaitu 2, 2, 2, 2 begitu. Maka sekarang tinggal kita selesaikan. Nah, ini ada yang bisa kita coret ya. 6 sama 3, 6. Berarti sama-sama kita bagi 6, berarti 1 yang di atas, yang di bawah adalah 6 begitu. Terus juga bisa masih ada yang bisa dibagi ya. Nah, ini nih. 12 sama 6, maka sisanya 2. Berarti sisanya adalah 2 log 2 dikali 4. Maka sama dengan 2 log 8. Nah, 2 log ini kan 8, berarti karena bilangan logaritmanya adalah 2, berarti kita tulis di sini 2 pangkat berapa biar jadi 8 gitu. Nah, 2 pangkat berapa menjadi 8? Ternyata 2 pangkat 3 gitu ya. Maka jawabannya adalah, maka tinggal kita coret. Maka kita tinggal kita coret nih
yang ini kita coret ya. Nah, sisa yang nggak kita coret adalah angka 3. Nah, berarti jawabannya adalah yang itu ya. Mudah-mudahan bisa. Soal berikutnya yaitu nomor 3. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Setiap kali bola menyentuh tanah, bola memantul kembali mencapai 2/3 dari ketinggian sebelumnya. Bola terus memantul dengan pola ini sampai akhirnya berhenti. Berapa panjang lintasan bola sebelum berhenti? Nah, kalau nanti kamu atau kita ketemu soal seperti ini, maka cara mencarinya adalah menggunakan deret tahingga ya. Deret tahingga ya. Mempunyai rumus S tahingga sama dengan A dibagi ya 1 dikurangi dengan R begitu. Nah, berarti kita tentukan dulu nih A-nya, berarti A-nya sama dengan 2 meter atau kita tulis saja 2. Kemudian R-nya adalah 2/3 yang ini ya, 2/3 nih. Yang ini A-nya 2 gitu. Terus maka tinggal kita masukin aja ke dalam bentuk rumusnya. Berarti A-nya adalah 2, kemudian 1 dikurangi 2/3 gitu ya. Kemudian 2 dibagi. Nah, 1 dikurangi 2/3. Cara mencarinya adalah 1 dikali 3 dikurangi 2 begitu. Atau karena di sininya 1, di bawahnya penyebutnya adalah 3, maka 1 ini harus kita rubah menjadi 3/3 dikurangi 2/3. Nah, itu boleh karena penyebutnya adalah 3. Jika penyebutnya 4, maka jadi 4/4 begitu ya. Terus 3/3 dikurangi 2/3, maka jawabannya adalah 1/3 gitu. Nah, 2 dibagi 1/3, cara menghitungnya dibalik menjadi 2 dikali 3 dibagi 1 gitu. 2 kali 3 bagi 1, 2 kali 3 adalah 6, dibagi 1 ya tetap 6, begitu ya. Nah, tapi jawabannya ini bukan 6 karena dia baru deret tahingga. Maka yang ditanyakan panjang lintasan. Nah, ya, karena yang ditanya adalah panjang lintasan. Nah, kalau saya mencarinya adalah begini. Tadi sudah kita ketemui adalah 6 gitu ya. Maka harus kita kalikan 2 gitu. Terus kita kurangi 2. Begitu saja cara mencarinya. Ataupun nanti ketemu soal yang lain misalnya 8, ya udah berarti 8 kali 2 dikurangi 2. Begitu saya mencarinya. Maka 6 kali 2 adalah 12 dikurangi 2. Berarti 10 gitu ya. Berarti jawabannya adalah 10 meter. Maka jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 4. Nah, ini dia soal nomor 4. Ada gambar grafik. Nah, kita disuruh mencari persamaan grafiknya atau fungsi grafik di atas adalah berapa gitu. Nah, maka yang pertama harus kita ketahui adalah titik puncaknya ya. Nah, titik puncak di sini ya, titik puncak. Nah, titik puncaknya adalah min 1,2. Sementara titik biasanya yaitu 0,4. Berarti kita harus mencari ini menggunakan rumus Y sama dengan A X dikurangi XP kuadrat ditambah dengan YP. Nah, begitu. Berarti kita harus bisa menentukan XP-nya berapa, YP-nya berapa, kemudian X, kemudian Y. Nah, XP-nya berarti min 1, YP-nya adalah 2. X-nya 0, Y-nya adalah 4. Maka kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A dikali X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Berarti Y-nya adalah 4 gitu ya. A yang ditanya. Kita mencari nilai A terlebih dahulu. Kemudian X-nya adalah 0 dikurang XP-nya adalah min 1. Kemudian dikuadratkan YP-nya adalah 2. Berarti 4 sama dengan A.
0 ini ketemu menjadi positif ditambah 2. Maka 4 sama dengan A dalam kurung ini 1 kuadrat ditambah 2. Berarti 4 sama dengan 1 kuadrat kan tetap 1 ya. Berarti kita tulis saja A ditambah dengan 2. Begitu. Maka nilai A-nya adalah 4 dikurangi 2. Berarti nilai A adalah 2. Nah, setelah mencari nilai A, maka kita harus mencari fungsi, grafik fungsinya gitu. Tetap menggunakan rumus grafik fungsinya itu tetap menggunakan rumus Y sama dengan A X dikurangi XP kuadrat ditambah dengan YP. Nah, akan tetapi ya nilai nilai X-nya itu sudah tidak kita masukkan kalau untuk mencari fungsi grafik fungsi. Nilai Y pun sama, tidak kita masukkan kembali. Yang kita masukkan adalah A-nya tadi sudah ketemu 2. X tidak boleh dimasukkan. Kemudian XP-nya yang dimasukkan adalah XP, yaitu min 1 kuadrat ditambah dengan YP. Maka 2 dalam kurung X ditambah 1, karena min ketemu min, YP-nya adalah 2 ya. YP-nya adalah 2. Gitu. Nah, kemudian 2 dalam kurung. Nah, X tambah 1 kuadrat itu cara menghitungnya ya berarti begini. X tambah 1 dikali. Maka caranya X kali X menjadi X kuadrat. X dikali 1 menjadi X. Kemudian 1 dikali X menjadi X. 1 dikali 1 menjadi 1. Maka jawabannya X kuadrat ditambah X tambah X berarti 2X. Sisa 1. Maka di sini kita tulis X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dalam kurung ditambah dengan 2. Nah, setiap yang ada di dalam kurung ini kita kalikan dengan angka 2 yang di depannya menjadi 2X kuadrat ditambah 2 kali 2X jadi 4X, 2 dikali 1 menjadi 2, terus tambah 2 yang di atasnya. Maka jawaban terakhirnya adalah 2X kuadrat ditambah 4X ditambah dengan 4. Nah, mana nih jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya adalah yang C gitu ya. Baik, lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 5. Tommy berdiri 100 meter dari dinding gedung bertingkat. Ia melihat ke puncak gedung tersebut dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika tinggi Tommy adalah 155 cm, maka tinggi gedungnya adalah berapa? Nah, berarti kita harus gambar nih. Misalkan di sini ada gedung gitu ya. Nah, gedungnya tinggi gitu. Terus si Tommy ini melihat begitu. Ya, ini Tommy gitu ya, melihat ya tinggi Tommy adalah 155 cm berarti 1,55 meter gitu ya. 1,55 meter. Terus jaraknya itu di Tommy melihat adalah 100 meter gitu. Nah, sudut elevasi berarti kan dia melihatnya ke atas. Nah, ini yang sudut elevasinya tuh. Dia melihat atas gedung. Di sini 45 derajat gitu dia melihat ke atas gedung. Yang ditanyakan tinggi gedung ya. Nah, kita anggap aja T di sini gedung yang dia lihat gitu. Nah, berarti kita harus ngelihat dong. Kita harus tahu rumus sin cos tan begitu ya, yang artinya dengan demi sami desa begitu. Jika sin berarti rumusnya adalah depan dengan miring. Jika cos rumusnya samping dan miring. Jika tangen berarti depan dan samping. Nah, kebetulan di sini depan sudut 45 derajat adalah yang T. Dan sementara yang diketahuinya lagi adalah kalau miring udah jelas ya, ini miring gitu kan. Nah, berarti T ini adalah depan ya. Yang ada nilai 100 ini disebut dengan samping. Desa. Nah, desa itu berarti menggunakan tangan. Berarti
tan 45 derajat sama dengan T per 100. Nah, kita harus hafal nih yang namanya sudut trigonometri, sudut istimewa dari 45 derajat. Tan 45 derajat, sudut istimewanya bernilai 1 ya. Jadi nanti tolong kalian hafalkan kembali sudut istimewa ya. Sudut istimewa itu dimulai dari 0, 30, 45 derajat, 60 dan 90. Silakan kalian hafal rumus trigonometri sudut istimewa sin cos tangen waktu kelas 10. Nah, T berarti yang ditanya. Kemudian 100. Nah, 1 sama dengan T per 100 berarti secara otomatis T sama dengan 100 meter. Nah, sementara kan pilihan ganda nggak ada 100 meter, maka cara mencari tingginya adalah kita jumlahkan tinggi Tommy, ya kita jumlahkan tinggi Tommy ditambah tinggi gedung, itu ya. Nah, tinggi Tommy itu kan 1, tinggi Tommy itu 1,55 meter ditambah 100 meter, maka tinggi keseluruhannya adalah 101,55 meter. Ada kan jawabannya? Yaitu yang B. Nah, gitu ya. Cukup sampai di sini, kita lanjut kemudian.